Kelangkaan adalah di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya terbatas. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kebijakan moneter. Kalian pernah dengar kebijakan moneter enggak? Pernah, Bu. Sebelum kita membahas tentang intinya, kita membahas dulu tentang tujuan dari kita belajar kebijakan moneter. Yang pertama, memahami konsep kebijakan moneter. Yang kedua, memahami tujuan kebijakan moneter. Dan yang ketiga, membedakan jenis kebijakan moneter dan juga menganalisis instrumen-instrumen kebijakan moneter. Nah, di sini ada konsep atau definisi ruang lingkup dari kebijakan moneter sendiri. Silakan Paul untuk membantu Ibu membacakan. Definisi dan ruang lingkup. Kebijakan moneter adalah bagian dari kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk menjaga uang beredar, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dalam ekonominya. Tapi yang teman kita bilang ya anak-anak, kebijakan moneter ini bertujuan untuk mengendalikan uang beredar dan juga menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dalam perekonomian. Nah, di sini ada tujuannya yang lebih rinci lagi, yaitu yang pertama stabilitas harga, di mana kebijakan moneter itu untuk menjaga stabilitas harga yang penting dalam menciptakan kepercayaan konsumen dan investor, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara. Selanjutnya, silakan bantu Ibu membacakan yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dengan mengatur jumlah uang beredar, kebijakan moneter dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan konsumsi yang sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya tolong Jasmina bacakan. Tujuan kebijakan moneter adalah tujuan kebijakan stabilitas nilai tukar. Kebijakan moneter juga boleh untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar yang penting dalam menjaga daya saing internasional dan minimalkan risiko terhadap inflasi impor serta ketidakpastian ekonomi. Yang selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan moneter. Kasual jangan main HP, tolong fokus ini. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama itu ada kebijakan ekspansif. Kepada Tosik, tolong bantu Ibu untuk membacakan. Kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif bertujuan untuk menambahkan uang beredar, meningkatkan likuiditas di pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui pengurangan suku bunga atau pembelian surat berharga. Selanjutnya ada kebijakan kontraktif, yaitu kebijakan kontraktif bertujuan untuk mengurangi uang beredar dalam perekonomian yang membantu mengendalikan inflasi. Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga atau menjual surat berharga untuk mencapai ini. Terima kasih, Tosik. Selanjutnya ada dampak terhadap ekonomi yang akan dibaca oleh kawan kita Vera. Silakan Vera membantu Ibu. Baik, ada dampak terhadap ekonomi. Kedua jenis kebijakan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. Tolong fokus ya. Nanti saya tanya apa kesimpulannya. Kebijakan ekspansif dapat meningkatkan konsumsi dan investasi, sedangkan kebijakan kontraktif dapat mendorong penurunan inflasi tetapi berpotensi menghambat pertumbuhan. Nah, selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Ada yang ingin membantu Ibu membacakan? Kenapa? Saya bantu. Ada instrumen kebijakan moneter. Alat utama Bank Indonesia. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kegiatan rujukan Bank Indonesia untuk membeli dan menjual surat berharga guna menentukan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya ada suku bunga acuan. Suku bunga acuan menjadi patokan bagi bank dalam menetapkan bunga pinjaman dan simpanan, serta berfungsi mempengaruhi likuiditas dan stabilitas sistem keuangan. Silakan lanjutkan. Selanjutnya ada giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah persentase dana yang harus disimpan di Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan uang beredar di ekonomi. Nah, selanjutnya ada contoh kasus
Hal ini bertujuan untuk langsung berdampak pada konsumsi dan juga investasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya ada simulasi instrumen kebijakan moneter, di mana peran bank sentral adalah mengatur stabilitas ekonomi nasional secara efektif. Yang kedua, bank umum berfungsi sebagai perantara keuangan dalam ekonomi masyarakat, yang seperti Bank BSI, contohnya Bank Aceh. Yang ketiga itu ada produsen dan konsumen, berkontribusi dalam proses perekonomian yang seimbang,